Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap orang di dunia pasti ingin sehat. Apa yang dilakukan kalau ingin sehat? Olahraga, istirahat, dan biasanya adalah makan gitu ya. Sampai ada istilah you are what you eat. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita makannya sehat ya insya Allah jadi sehat. Tapi kalau makannya nggak sehat bisa jadi kita sakit gitu ya. Tapi sekarang kan trennya itu lagi banyak orang konsumsi makanan sehat. Nah karena mungkin ya dampak dari pandemi kemarin aku ingin lebih sehat. Makanya konsumsi makanan yang sehat. Tapi apa jadinya sih kalau akhirnya orang ini terlalu obsesi dengan makan makanan sehat? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Obsesi makan sehat ini seperti apa sebenarnya ya? Baik atau bisa jadi malah bumerang atau buruk. Nah ngomong tentang makanan kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar makanan. Yang pertama kita lihat pemirsa. Buah harus dimakan setelah makan. Pernah nggak Anda kalau lagi ke pesta gitu ya, lagi kondangan, ke wedding, ke acara apapun, gathering dan lain sebagainya. Pasti kan disiapin ya pondokan-pondokan. Ini untuk makan prasmanan, ini untuk puding-pudingan, ini untuk buah-buahan. Dan sering kita lihat orang kalau makan ya, itu pasti urutannya adalah mungkin oke lah pertamanya appetizernya dulu gitu ya. Terus kemudian makan tuh, makan utamanya ya, menunya ya, makan ini itu segala macam. Dan biasanya selalu diakhiri dengan makan buah. Nah pertanyaannya gini, mungkin kita juga sering lihat orang, kok makan buahnya terakhir sih, harusnya kan buah dulu. Nanti akan kita bahas ya, sebenarnya yang benar adalah buah di awal atau buah di akhir setelah makan. Karena biasanya orang makan buah itu setelah makan. Itu benar atau enggak nanti akan kita bahas ya. Oke lanjut yang kedua pemirsa. Konsumsi karbohidrat harus dikurangi atau dihindari. Karbo. Orang Indonesia kan sering ya, apalagi untuk anak kos-kosan gitu ya. Makan nasi pakai mie instan. Waduh, double gitu ya. Karbonya numpuk semuanya. Sampai ada yang bilang, oke, aku harus menghindari karbo. Karena karbo bikin gemuk, karbo bikin nggak bagus, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya gini, apakah karbo ini benar-benar harus dihindari atau dikurangi? Atau sebenarnya ada manfaatnya juga kok dengan karbo? Nah nanti akan kita bahas seberapa seimbangnya harus konsumsi karbo dalam menu harian kita ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa. Makan camilan tidak baik untuk tubuh. Siapa yang di rumah punya bank camilan? Bank camilan ya semuanya ada. Dari yang manis, yang gurih, semuanya ada di rumah gitu. Apalagi sekarang zamannya wah banyak banget camilan ya, beraneka ragam, orang semakin kreatif menciptakan makanan atau camilan-camilan yang baru untuk anak-anak milenial atau anak-anak muda. Pertanyaannya gini, apakah memang semua jenis camilan yang dijual di pasaran dan sering kita makan ini tidak baik untuk kesehatan? Atau sebenarnya boleh kok camilan, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Camilan apa saja yang sehat nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Nah ini dia, makanan asin dapat meningkatkan tekanan darah. Siapa sih sekarang yang nggak suka dengan makan makanan asin? Istilahnya ya udah sering kita dengar lah ya, generasi micin gitu ya. Kayaknya kalau nggak makan yang salty ya, yang asin-asin tuh kayak nggak happening gitu ya, kayak nggak nendang aja di mulut gitu ya. Jadi akhirnya banyak dari kita yang akhirnya mengonsumsi makan makanan ataupun camilan yang asin-asin. Tapi sering juga kita dengar, kamu jangan sering makan yang asin-asin. Kenapa? Memang nanti kamu hipertensi loh gitu. Tekanan darahnya bisa tinggi. Nah apakah memang selalu ketika kita mengonsumsi makanan yang asin ini akan berujung pada hipertensi? Makanya mungkin sekarang banyak gitu ya pasien-pasien yang usianya relatif muda tapi kena hipertensi. Apakah ini ada hubungan antara makanan asin atau memang pola hidupnya, pola makannya yang tidak sehat? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lihat yang terakhir pemirsa. Makanan rendah lemak adalah yang terbaik untuk tubuh. Siapa dari Anda yang sekarang sedang diet? Siapa yang sekarang lagi jaga berat badan supaya tetap ideal, supaya tidak obes gitu ya? Sering kalau kita ngomongin obesitas, kelebihan berat badan, ya segala macam supaya timbangannya nggak ngarah ke kanan terus gitu ya. Akhirnya kita mengurangi lemak. Ya nggak boleh makan lemak, nanti bikin gendut, nggak boleh makan lemak, ini segala macam, banyak banget. Tapi pertanyaannya lagi-lagi sama halnya dengan karbo yang tadi udah kita bahas ya. Apakah lemak ini selalu buruk dalam tubuh atau sebenarnya ada fungsinya juga kok lemak dalam tubuh? Nah itu tadi beberapa mitos fakta seputar makanan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita akan membahas bagi Anda nih ya yang sekarang sedang menggandrungi makanan sehat, that's good. Tapi harus ada beberapa catatan kecil ya. Term and condition apply gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Karena sesuatu yang over itu pasti tidak bagus ya. Nanti akan kita bahas seperti apa sih obsesi makan makanan sehat apalagi di pandemi kemarin. Mungkin health issue menjadi sesuatu yang penting ya, dan banyak akhirnya orang lebih aware dengan kesehatan terutama pada makanan. Apa sih yang harus dikonsumsi seperti itu ya. Oke, nah untuk membahas mitos fakta yang tadi sudah kita bahas di segmen sebelumnya, ini sudah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Olivia Karissa, MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Selamat pagi Dr. Olivia, apa kabar? Selamat pagi, baik Mas Finally ya, akhirnya ke studio juga ya. Selama masa pandemi kemarin kita ketemunya lewat Zoom. Gitu ya dok ya. Online. Oke, hari ini semoga sehat terus ya dok ya. Semoga dan sehat terus, semoga Mas Raden sehat juga. Amin, semoga teman-teman juga di Graha Kedoya juga sehat terus ya dok. Amin. Terima kasih. Oke, dok, sebelum kita membahas obsesi makan makanan sehat hari ini sebagai tema utama kita, ini ada beberapa mitos fakta yang perlu kita kulik ya dok ya. Boleh. Supaya ini jadi edukasi juga ke pemirsa yang di rumah gitu. Ini kayaknya kebalik deh, ini kayaknya enggak deh. Nah, yang pertama adalah buah. Nah, dulu mungkin zamannya nenek moyang gitu ya, nggak jauh-jauh banget sih ya. Maksudnya dulu orang selalu makan, kalau kita misal ke kondangan, ke wedding kan pasti lihat ya dok ya. Orang pasti akan nyerbu prasmananya dulu, habis itu terakhir akan mengonsumsi buah. Seiring berjalannya waktu kayaknya sekarang banyak yang mengedukasi bahwasanya jangan buahnya di terakhir, buahnya harus di awal dulu gitu. Karena kan 1, 2, 3, 4 alasannya seperti itu, baru makan besarnya gitu. Nah sebenarnya yang benar yang mana sih dok? Di akhir, di awal, atau gimana? Oke, terima kasih. Baik, benar sih, harus diluruskan ya. Kapan sih waktu yang tepat untuk mengonsumsi buah itu sendiri? Sebenarnya secara itu mitos sih sebenarnya kalau dikatakan mana yang lebih baik. Baik sebelum ataupun sesudah itu mitos sebenarnya Mas Raden. Jadi dalam artian seperti ini, ada memang tujuan tertentu kenapa buah tersebut dikatakan baik kalau dikonsumsi sebelum makan nih misalnya. Dikaitkan dengan kalau orang yang sedang menjalankan suatu program diet misalnya seperti itu. Jadi buah ini ditujukan untuk mengisi dulu lambungnya, jadinya lebih kenyang dulu. Jadi nanti di makan utamanya mereka tidak mengonsumsi makanan yang terlalu berlebihan. Misalkan itu salah satunya. Triknya itu triknya. Dan dikatakan lagi, jangan konsumsi juga setelah makan, karena nanti nutrisinya justru akan berkurang dari buah tersebut. Sebenarnya secara faktanya, buah boleh dikonsumsi kapan saja Mas Raden, sebenarnya. Kenapa? Jadi sebenarnya tubuh kita sendiri ini sudah dirancang lah ya oleh Tuhan untuk setiap makanan yang kita konsumsi sebenarnya sudah ada tempatnya. Jadi kalau dikatakan kita mengonsumsi buah setelah makan sehingga akhirnya nanti dia tidak bisa bermanfaat untuk tubuh, itu ya jelas mitos misalkan seperti itu. Atau lebih bagus dikonsumsi setelah makan, dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah yang jadi lebih rendah, karena kan di dalam buah ada seratnya ya. Jadi kalau kita makan makanan utama, konsumsi buah katanya bisa menurunkan katanya. Tapi sebenarnya itu kembali lagi bahwa sebenarnya boleh kapan saja, karena memang tubuh kita sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencerna setiap makanan yang kita konsumsi itu akan diserap dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik sebenarnya. Dan bukan kita pusingkan kapan kita makan, tapi seberapa banyak yang kita konsumsi. Buah sehat, tapi kalau misalnya secara ekstrim, saya beri contoh, kita sekali makan pisang misalkan 1 sisir misalkan kan, itu kan tidak jadi sehat juga gitu ya. Itu contoh ekstrim aja sih sebenarnya. Oke ya, jadi at any time ya, anytime kita boleh makan, mau di awal mau di akhir tergantung programnya apa gitu ya. Dan tujuannya apa. Tujuannya apa, asal nggak di tengah-tengah ya dok, lagi mana sih nyemilin nanas apa gitu ya. Nggak ya. Oke, terjawab ya pemirsa ya, mau di awal di akhir boleh kapan aja tergantung kondisinya seperti itu. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Konsumsi karbo. Nah ini dok,
karbohidrat katanya harus dihindari, harus dikurangi karena karbo ini, bikin itu segala macam. Sementara orang Indonesia Dok ya, itu kayaknya makanannya Karbo eater. Karbo eater ya. Nah gimana tuh Dok? Oke, baik. Ini dia yang selalu memang dijadikan kambing hitam. Saya selalu bilang bahwa karbohidrat salah satu kambing hitam kalau orang sedang melakukan program diet juga misalnya ingin menurunkan berat badan ya Mas Raden terutama. Tapi sebenarnya yang kembali lagi ini mitos. Jadi kalau harus dikurangi atau dihindari itu jelas mitos. Jadi kalau memang misalnya kembali lagi, orang tersebut sedang menjalankan program tertentu atau misalnya dalam kondisi suatu penyakit tertentu, misalnya menderita diabetes misalnya, ada komposisi karbohidrat tertentu yang memang harus dikurangi sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Tapi kalau misalnya harus dihindari sehingga tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali, kan sekarang banyak nih, saya nggak makan nasi deh, atau saya tidak mengonsumsi karbohidrat sama sekali, ya itu akhirnya itu jadi tidak tepat ya Mas Raden seperti itu. Karena sumber energi kita secara keseluruhan tubuh kita yang terbesar itu berasal dari karbohidrat. Nah, kembali lagi yang harus kita perhitungkan atau kita perhatikan bukan kita kurangi atau kita hindari ya, tapi seberapa banyak dan jenisnya apa ya karbohidrat yang kita konsumsi. Karbohidrat ini ada dua sebenarnya Mas Raden. Ada yang kompleks atau yang satu lagi kita bilangnya karbohidrat sederhana. Kalau kita konsumsi karbohidrat yang kompleks yang dimana di dalamnya kandungan utamanya terutama serat ya, ada kandungan seratnya, itu akan memberikan manfaat kepada tubuh jauh lebih baik tentunya. Tapi kalau kita konsumsi yang sederhana, salah satunya misalkan makanan manis, gula misalkan seperti itu, nah itu akan memberikan efek yang mungkin kurang baik juga untuk tubuh kalau dikonsumsi berlebihan. Bukan tidak boleh sama sekali ya misalkan seperti itu, tapi ada porsinya, ada kebutuhannya masing-masing. Ada kebutuhannya masing-masing. Tapi yang unik juga tadi Dok, yang kedua ya, yang manis-manis berasal dari karbo, katanya itu kalau mengurangi karbo juga ada hubungan dengan energi nggak sih Dok? Betul. Oke. Ya itu, kembali lagi karena sumber energi utama kita salah satunya untuk otak ya, kita untuk berpikir deh yang mudahnya, itu salah satunya adalah glukosa ataupun kita punya, dan itu asalnya dari karbohidrat. Kalau misalnya kita beri contoh saja, nggak konsumsi makan atau skip makan deh misalnya seperti itu. Energi yang dipakai untuk berpikir, untuk bekerja, untuk konsentrasi secara tidak langsung pasti akan berkurang. Orangnya akan lemas, sulit konsentrasi gitu kan Mas Raden. Itu efek jangka pendek yang mungkin kita akan bisa temukan sebenarnya. Itu ya, niatnya mau diet malah menyiksa diri sendiri gitu kan. Ya. Gak boleh ya. Iya. Oke, pemirsa, terjawab ya perihal karbo. Kita lanjut Dok yang ketiga. Nah ini juga nih banyak yang nyimpen nih ya, ada berangkas khusus kayaknya untuk camilan. Camilan itu nggak baik. Nah itu bener apa nggak? Atau tergantung jenis camilannya juga gitu Dok, gimana nih? Balik dong ke definisi camilan itu apa sebenarnya. Kalau definisi camilan yang beredar sekarang kan, snack, misalkan makanan ringan, misalnya keripik lah, atau ya segala sejenisnya seperti itu. Karena tapi sebenarnya kalau kita kembali ke definisi awalnya cemilan itu sendiri adalah sebenarnya makanan dalam porsi kecil yang kita konsumsi di antara waktu kita makan utamanya sebenarnya. Bukan makan besar sih, tapi makan utamanya gitu kan. Kalau misalnya dikatakan tidak baik, ya kembali lagi tergantung dong cemilannya apa yang dikonsumsi gitu ya. Kalau misalnya cemilan yang kita konsumsi memang mengandung nutrisi yang baik, itu jelas ya justru dia memiliki manfaat sebenarnya. Dan banyak sudah penelitian yang melihat kepada hubungan ataupun korelasi di mana dengan kita mengonsumsi ada cemilan di tengah makan utama tersebut, itu bisa membantu mengontrol berbagai macam penyakit ya, terutama dikaitkan dengan misalnya dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah. Jadi kan kalau kita makannya sedikit-sedikit, peningkatan kadar gula darahnya tidak langsung melonjak drastis gitu. Jadi pengaturan tubuhnya akan jadi lebih baik. Terus yang seperti yang tadi, kita berikan cemilan yang baik di antara makan utama, sehingga
saat makan utama kita tidak yang seperti orang kelaparan, jadi kita bisa menakar porsi kita yang sesuai dan itu bisa bermanfaat mungkin kalau pada sobat-sobat sekarang pengen ini nih, pengen nurunin berat badan misalnya kayak gitu, pengen mengatur pola makan, itu salah satunya jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang camilan tidak baik, tergantung berapa banyak yang dikonsumsi dan apa gitu kan. Jadi kalau dibilang tidak baik ya mitos lagi nih. Gitu. Soalnya sekarang kan definisi camilan jadi negatif ya dok ya, padahal camilan itu kan definisinya dari makan kecil di antara makanan utama gitu ya. Jadi pemirsa balik lagi, jangan menyalahkan camilan ya, tapi Anda yang salah pilih camilan gitu ya. Oke dok, lanjut. Nah ini terjawab juga nih semuanya ya. Nah ini yang selanjutnya, makanan asin. Jangan makan asin, nanti hipertensi, tekanan darah tinggi, itu ada hubungan atau enggak sebenarnya? Ini kalau dikatakan dapat meningkatkan tekanan darah, benar. Jadi itu fakta sih sebenarnya. Jadi makanan yang asin itu bisa meningkatkan tekanan darah. Tapi apakah pasti mengakibatkan terjadinya hipertensi ataupun tekanan darah tinggi itu sendiri? Tergantung seberapa banyak kita mengonsumsi garamnya tersebut. Sebenarnya bukan garam ya, makanan asin tersebut. Karena yang dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah itu ada mineral yang namanya natrium. Mas Radiem. Nah, kalau memang tubuh kita, manusia itu sebenarnya bervariasi ya. Sebenarnya mekanismenya tubuh untuk, mungkin Mas Raden, saya, kemampuannya untuk menerima kadar natrium itu sendiri berbeda-beda sebenarnya. Jadi ada yang mungkin konsumsi makanan yang mengandung natrium sedikit saja tiba-tiba tensinya naik gitu kan. Tapi ada yang makan dalam jumlah biasa saja, oke gitu, kok tekanan darahnya malah biasa aja, misalkan seperti itu. Karena sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Jadi selain jumlah tadi kita konsumsi, ada sebenarnya kan kita tidak makan makanan itu saja ya. Ada variasi makanan lain yang disertai di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kadang kita sebut hidden natrium. Tidak semua makanan asin itu berasa apa ya, natrium itu ada di makanan asin. Jadi natrium itu bisa ada di berbagai macam makanan, terutama yang diproses ya biasanya. Oh, tidak hanya yang asin berarti ya? Di makanan-makanan kemasan kalau kita perhatikan itu sodiumnya atau natriumnya pasti ada dan dalam jumlah yang cukup tinggi. Jadi mungkin bukan karena makanan asinnya saja yang bisa meningkatkan itu, tapi mungkin jenis makanan lain yang dikonsumsi juga akan mempengaruhi di situ. Nah, ini pengetahuan baru dok, kan selama ini kita pikirin natrium itu selalu hanya di asin. Ya, enggak. Ternyata ada. Aduh pemirsa ya, berarti besok-besok selain melihat price tag-nya, lihat juga ya komposisinya. Benar, komposisinya. Yang penting diskon, ambil. Dan gitu yang ya. penting enak ya. Yang penting enak, ambil. Wah, terima kasih loh dok, hari ini kita dapat insight baru ya. Ternyata tidak hanya di makanan asin ya, itu natrium ternyata tersebar di mana-mana yang diproses ya terutama ya. Terutama ya kemasan ataupun yang diproses biasanya. Oke pemirsa ya, catatan penting ya, seperti itu. Oke dok, yang terakhir. Nah ini dia, makanan rendah lemak adalah yang terbaik untuk tubuh. Kan orang pikirnya tadi ya mungkin sehubungan dengan karbo juga, lemak juga gitu ya. Orang, aduh lemak itu pasti bikin gendut, gemuk, ya, bikin obes ya, rendah lemak aja deh gitu. Nah sebenarnya lemak ini sendiri fungsinya untuk tubuh apakah memang hanya melulu menggemukkan badan atau harus yang rendah lemak atau yang lemak yang biasa aja tapi tetap oke kok di tubuh atau gimana tuh dok? Oke, baik. Sama, ini kambing hitam kedua kan sebenarnya. Jadi kembalikan setelah karbohidrat yang selalu dimusuhi adalah si lemak biasanya. Jangan makan gorengan misalnya, nanti bisa gemuk misalnya seperti itu atau obesitas. Benar, tapi ya kembali lagi jenis lemaknya apa yang dikonsumsi. Karena memang berdasarkan panduan, memang ada kan kita panduan dalam penerapan pola hidup sehat atau pola makan sehat yang menerapkan dengan gizi seimbang, itu ada panduan dalam konsumsi minyak. Memang dibatasi, tapi bukan berarti semua makanan rendah lemak itu pasti baik ya. Apalagi ada kata-kata terbaik tuh tadi kan, tidak ada sesuatu yang terbaik atau superior di antara nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam makanan itu tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan makanan rendah lemak yang terbaik jelas mitos, tapi kita harus perhatikan komposisinya.
apakah lemak tersebut lemak yang baik, misalnya lemak yang jenuh atau lemak yang tidak jenuh. Kalau kita konsumsinya lemak yang baik atau yang tidak jenuh tadi dengan komposisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhannya kita, itu tentunya kita akan perlukan. Karena untuk kita ada di posisi sekarang nih, misalkan Mas Raden dan saya lagi di ruangan yang dingin misalkan, kita kan butuh untuk mengatur suhu tubuh. Betul. Temperatur kita yang mengatur siapa? Lemak dalam tubuh kita. Atau misalnya kita butuh untuk kekenyalan, nggak cuman air loh gitu. Kalau misalnya kita tidak ada lapisan-lapisan lemaknya sedikit, kan tentunya kalau melihat penampilan ya, kadang ibu-ibu ataupun yang perempuan-perempuan mungkin ya kepengen penampilannya oke dong gitu. Kalau nggak ada lemaknya sama sekali juga kan, maaf, bagian terpenting dari wanita di bagian atas, di bagian bawah itu komposisinya lemak. Jadi kalau misalnya nggak ada, nggak jadi oke lagi nih misalkan seperti itu. Dan yang lain, dia adalah komponen untuk menyusun membran sel di dalam tubuh kita. Jadi ada fungsi lemak sendiri dan dia juga bisa dijadikan sumber energi. Jadi bukan berarti sama sekali tidak mengonsumsi, tapi perhatikan kembali lagi jenis lemak yang dikonsumsi dan seberapa banyak. Nah, itu dia ya pemirsa ya. Jangan lagi-lagi mengambing hitamkan ya, tadi karbo terus terakhir lemak ya. Semua ada fungsinya, kandungan nutrisi semua itu pasti ada fungsinya. Tergantung lagi penggunaannya, porsinya, ya semuanya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terima kasih dok ya, ini sudah terjawab mitos faktanya, jadi tidak ada yang gontok-gontokan lagi ya. Nanti habis ini nanti ada yang di kantor makan siang, kok makan buah dulu sih, makannya nanti. Nah semuanya sudah terjawab ya, bagi yang mau diet juga jangan memberatkan, nggak makan nasi tapi makan yang lain. Nah tetap karbo tetap butuh gitu ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang obsesi makan sehat ya nanti di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini menarik banget ya obrolan kita seputar makanan. Pasti ya, banyak sekarang ini apalagi selama pandemi dan sekarang ya semoga udah bisa disebut pasca pandemi ya. Semoga gitu menuju endemi. Belum sih sebenarnya, tapi kita sedang menuju endemi gitu ya. Semoga semuanya lancar, sehat selalu gitu ya. Tapi pasti deh ada satu habit yang masih bagus, yaitu kita mempertahankan pola makan sehat kita selama pandemi sampai sekarang. Tapi akhirnya mungkin karena ada yang terlalu obsesi banget gitu ya dengan makanan sehat, mungkin ada impactnya kayak tadi ya di segmen sebelumnya, menghindari karbo lah, menghindari lemak lain sebagainya. Nah nanti akan kita bahas sebenarnya kalau terlalu obsesi ini seperti apa, baik atau buruk. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda masih bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Olivia Karissa, MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, kita lanjut lagi ya. Oke. Sebelum kita ngomongin obsesi, ini kayaknya obsesi itu bener-bener yang wow banget gitu ya. Nah, kita mau tahu dong sebenarnya fungsi makanan di dalam tubuh ini kan ibarat kata kita ngomongin kalau analoginya ini seperti bensin untuk mobil gitu ya, untuk tenaga. Tapi apakah hanya sekedar tenaga aja, orang lemes gitu ya, lapar, makan jadi full energi lagi, atau sebenarnya lebih dari itu fungsi makanan dalam tubuh? Oh lebih, tentu saja. Apalagi nanyanya sama dokter gizi ya. Lebih tentu saja. Justru kalau memang tadi analoginya adalah sebuah kendaraan atau mobil, jangan bensin doang dong gitu. Kalau bensinnya sudah ada, benar, ini sebagai sumber energi jelas ya. Kita makan memang salah satu fungsi utamanya memang kita untuk beraktivitas tentunya. Biar energik, biar kita bisa melakukan semuanya, energi kita tentu kita butuhkan. Tapi sudah ada bensinnya nih, analoginya gitu kan Mas Raden. Bensin kita udah beli, mungkin yang paling mahal sekalipun misalnya ya, zaman sekarang gitu. Tapi mobilnya rangkanya tidak bagus misalnya, atau misalnya ada penyok sedikit, atau kan jadinya nggak optimal ya mobil tersebut misalnya. Mungkin kita udah beli mobil dengan yang terbaik misalnya, tapi ada penyok di sini atau kena tabrak di sini misalnya. Itu kan adalah struktur pembentuk dari mobil itu. Nah,
kita analogikan tubuh kita sendiri. Mungkin saya, Mas Raden, teman-teman di rumah misalkan seperti itu, punya penampakan yang mungkin penampilan kita berbeda-beda. Tapi ini kan sebuah bentuk dari kepala sampai kaki gitu ya. Itu kan terbentuk dari sekian banyak sel, sekian banyak kompleks yang terbentuk di situ, sehingga itu bisa menjadi suatu yang bekerja dengan optimal, bisa menjadi sebuah tubuh seorang Mas Raden, saya atau teman-teman di rumah. Itu dibentuk oleh protein. Dan semua itu adanya di dalam makanan. Jadi di dalam makanan ini sendiri, kembali dulu nih, ada apa sih gitu kan? Ada yang kita sebut nutrien, yang dimana dibagi dua, Mas Raden. Makronutrien dan juga mikronutrien. Dan makro ini memang yang berfungsi lebih dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar, dan mikro dibutuhkan dalam jumlah yang lebih kecil. Tapi keduanya memiliki fungsi yang tidak kalah penting, walaupun yang satu kecil satu besar butuhnya. Kembali lagi nih, balik lagi ke mobil. Udah bagus-bagus mobilnya, warnanya udah cakep deh misalnya, bensinnya udah beli. Tapi kalau misalnya tidak ditunjang dengan baik, tidak diberikan pelumas atau diberikan bantuan energi, salah satunya lemak tadi, itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Udah ada nih bantuannya, sudah ada lapisan-lapisan yang baik di situ. Tapi kalau di mobil mungkin saya istilahkan pelumasnya. Jadi antar mesinnya harus bergerak dengan baik. Sel-sel tubuh kita, organ-organ kita, ataupun pengaturan di dalam tubuh kita itu membutuhkan enzim, membutuhkan hormon, membutuhkan mekanisme untuk akhirnya menjadi suatu energi tadi, makanan dicerna. Nah itu semua butuh bantuan dari si mikro tadi, vitamin dan mineral. Jadi tidak hanya makanan itu isinya, hanya fungsinya sebatas energi saja sih sebenarnya. Oke, lebih ya semuanya. Tapi sebenarnya ketika makanan masuk, dicerna sampai akhirnya dibagi-bagi ke bagian-bagian itu gimana sih? Itu terlalu canggih banget ya tubuh ini gitu. Iya, luar biasa ya gitu ya. Berarti kan memang kita harus berterima kasih pada yang menciptakan kita sebenarnya. Tapi kalau secara mudahnya deh, kita makan, kita kan pasti makan masukin ke normalnya, kita masukin ke mulut lah ya gitu kan. Di mulut diproses dong, makanlah misalnya kita sesuap nasi dengan lauknya, lalu kita kunyah dulu. Itu adalah suatu gerakan mekanik. Dan kita masih bisa mengontrol gerakan itu, Mas Raden. Kita masih bisa, kita mau kunyahnya cepat atau kita mau kunyahnya lambat. Setelah kita kunyah-kunyah di mana makanan tersebut sudah dipecah-pecah, itu sebenarnya makanan tersebut bercampur dengan kita punya liur ya, saliva atau bahasa ininya saliva. Jadi setelah bercampur itu keluarlah enzim juga, lalu makanan tersebut akan masuk ke kita punya kerongkongan, saluran lagi. Nah dari situ nggak lama sih, 8-10 detik, nyampai ke lambung. Di lambung sebenarnya antara si kerongkongan tadi, si esofagus itu sampai ke lambung itu ada kayak cincin lah Mas Raden, pintu gitu. Kalau makanan mau masuk, diketok, dibuka, dia masuk, harus nutup lagi sebenarnya. Dia akan tertutup lagi. Mencegah makanan itu kalau nggak naik lagi nanti ke atas. Kayak katup gitu ya? Iya, dia kayak katup gitu, kayak pintu kita bilang. Dia akan menutup. Di dalam lambung tentunya banyak enzim yang untuk masing-masing bisa mencerna komponen yang tadi, bisa mencerna karbohidrat, bisa mencerna protein, bisa mencerna daripada si lemak itu sendiri, dan tentunya butuh bantuan dari tadi mikronutrien, vitamin atau mineral yang kita konsumsi memang sebenarnya. Di lambung dicerna, diproses, masuk dong ke dalam kita punya usus nih panjang. Tadi sebelum yang tadi saya bahas, ada tempat di mana setiap makanan yang kita konsumsi pasti bisa kita cerna. Karena usus kita ini panjang Mas Raden. 6-9 meter. Oh, panjang sekali. Panjang di sini gitu kan. Jadi jangan dikira perutnya walaupun kempes-kempes terus jadi tidak ada isi misalkan seperti itu. Dan luas permukaannya pun besar Mas Raden. Kita anggaplah jadi satu ruangan misalnya bisa aja. Bisa 30 meter persegi, lumayan ya. Kayak ukuran rumah ya dok? Iya lumayan gitu kan. Jadi
tempatnya besar dan di bagian usus halus ini. Jadi pertama usus halus dulu nih Mas Raden. Makanan yang tadi itu akan keluar berbagai macam enzim lagi dengan bantuan ada organ hati, bukan yang ini Mas. Lalu ada organ pankreas, mungkin pernah dengar. Jadi mereka mengeluarkan enzim yang dimana akhirnya bisa mencerna makanan tersebut sehingga akhirnya dipecah menjadi bentuk-bentuk terkecil dan siap masuk ke peredaran darah dan untuk diserap di permukaan tadi yang luar biasa tadi. Kalau yang tidak terpakai atau misalnya masih belum tercerna dengan baik, dia akan masuk lagi sampai ke yang usus besar, mungkin pernah dengar. Nah, usus besar di sini termasuk nanti sampai ke tempat kita untuk dibuang nanti terakhirnya gitu. Jadi kalau misalnya dijabarkan dari awal sampai akhir sih panjang banget nih. Panjang banget ya dok ya? Selesai nanti ini 10 kita. episode Bisa, kayaknya ya. ya Oke. Dok, ini sangat luar biasa. Ini nggak kerasa ya, saya udah diarahin gitu untuk break. Padahal kayaknya baru ngobrol ya. Tapi udah break aja panjang, gitu. Mas. Menarik banget Panjang ya. Padahal baru 2 bisa. pertanyaan, aku baru tanya 2 pertanyaan loh dok. Ya, ini sangat luar biasa. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya kalau ngomongin tentang makanan sehat dan ketika kita terlalu terobsesi ya. Ini relate banget kayaknya untuk banyak orang sekarang ya dok ya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau ada punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini temanya menarik banget tuh pemirsa. Selama break itu kita juga konsultasi ke Dr. Olive gitu ya. Karena ini permasalahan banyak orang ya. Kan benar katanya dari sistem pencernaan itu imunitas tubuh kita terbentuk ya. Apalagi masa pandemi kemarin imunitas itu nomor 1. Makanya penting banget ya menjaga makan kita supaya kita tetap sehat ya. Kita nggak usah berlama-lama ngomong, langsung balik lagi ke Dr. Olive ya. Karena ini masih banyak bahasan kita, ini menarik banget nih dok. Yang apa ya bahasanya, dampaknya ketika kita makan makanan yang sehat dan tidak sehat ini seperti apa, dan kategori yang sehat dan tidak sehat seperti apa nih dok? Ini kan juga harus edukasi ke masyarakat gimana nih? Sebenarnya kategori makanan sehat atau tidak sehat itu sebenarnya sudah agak boleh kita tinggalkan sih. Sebenarnya kita mengkategorikan bad or good itu tidak bisa menjadi sesuatu yang signifikan ataupun spesifik untuk setiap orang gitu ya Mas Raden. Dampaknya apa? Tentunya sebenarnya kalau kita konsumsi yang sehat, di mana makanan sehat itu apa sih? Yang masuk dalam kriteria sehat itu seperti apa? Tentunya yang mengandung nutrisi yang tadi komponen. Kita mau di dalamnya mengandung makro dan mikronutrien yang komplit tentunya. Satu kali makan mungkin dapat semua, tapi kan tentunya tidak ada. Kembali lagi tuh, tidak ada satu makanan pun yang superior bisa menggantikan semua jenis makanan. Entah misalnya makanan tersebut ditambahkan sesuatu untuk melengkapi, tapi kalau yang memang secara natural atau alami komplit itu biasanya memang tidak ada. Dan untuk bahan makanan apa sih yang sehat? Kalau memang mengandung nutrisi-nutrisi yang memang bermanfaat untuk tubuh dan bisa menunjang kesehatan kita apapun itu dan aktivitas kita itu. Dan juga bisa kalau untuk anak-anak ataupun orang yang lansia mungkin itu bisa menunjang kebutuhan mereka yang memang berbeda dengan kita yang mungkin masih usia muda produktif ya, dewasa misalkan seperti itu. Kalau makanan yang tidak sehat, apa nih? Makanan yang mungkin berlebihan di dalam komposisinya, kembali lagi. Mungkin mengandung tinggi lemak tadi, tinggi kalori, tinggi gula, yang mungkin sebenarnya bukan makanan alami yang tadi di dalam makanan tersebut aslinya mungkin tidak seperti itu. Pasti ada penambahan-penambahan tertentu sehingga akhirnya makanan tersebut memiliki kandungan seperti yang tadi kita sebutkan gitu kan. Jadi kalau dikatakan dampaknya apa? Kalau memang kita mengonsumsi sesuatu yang berlebih, tadi tinggi gulanya berlebihan nih, tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya mungkin akan berkaitan dengan penyakit diabetes misalnya. Atau misalnya kita mengonsumsi yang terlalu tinggi lemaknya, terlalu tinggi kalorinya, terlalu tinggi tadi garam atau natriumnya, ya bisa berkaitan dengan hipertensi ataupun kegemukan tadi itu sendiri. Jadi itu yang kita bisa lihat, tapi secara itu banyak sih Mas untuk kita kaitkan terhadap terjadinya berbagai macam masalah kesehatan yang mungkin bisa terjadi. Oke, nah ini itu kan tadi dampak dan jenis ya yang masuk sehat dan tidak sehat. Nah sekarang nih dok ya, mau tidak mau diakui sekarang
ya thanks God-nya adalah banyak orang lebih aware terhadap makanan sehat ya, itu bagus. Tapi kan mungkin karena efek pandemi, efek mungkin ada worry juga, lebih concern ke kesehatan gitu ya. Akhirnya banyak orang yang obsesinya tuh luar biasa gitu. Sampai akhirnya mungkin pas lagi makan kemana, lapar sih, tapi akhirnya kayak ngeliat, aduh itu makannya nggak sehat, sorry, aku nggak bisa makan. Sampai sebegitunya, sampai kayak harus nolak, sehingga akhirnya malah mungkin mengorbankan apa ya, rasa laparnya, bener-bener kelaparan, mungkin nggak bisa. Itu gimana kalau akhirnya terlalu terobsesi dengan makan makanan sehat? Ada dampaknya nggak sih sebenarnya? Oh tentu saja, baik, oke. Obsesi, kan kata-kata obsesi itu sendiri merupakan sesuatu yang tadi berlebihan saja sudah tidak baik ya. Tidak baik. Apalagi terlalu fokus atau terlalu obsesi. Namanya kan obsesi harus banget gitu ya gitu. Ya, super protektif iya, ya. Super menjurus, oke, saya harus sekali mengonsumsi. Itu mungkin kalau tata bahasa kata-kata harus sangat demikian, semua wajib yang gitu kan, kayak semuanya harus dipenuhi dari situ. Obsesi tentu saja tidak baik. Jadi memang memiliki masalah yang nantinya di kemudian hari. Karena tadi awalnya Mas Raden bilang bahwa oh bagus nih, sekarang orang sudah concern sama kesehatan. Benar, sejak pandemi orang mulai heboh pola makan yang sehat bagaimana sih dokter. Walaupun dia tidak mengalami obes ataupun dia ideal lah misalkan. Pola makan saya sudah benar belum sih? Apa sih yang harus saya konsumsi? Itu banyak sekali pertanyaan yang akhirnya masuk ke kami gitu kan. Tapi kalau memang sudah sampai titik obsesi, ya tentu saja dia akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Tadi contohnya, di suatu kondisi tertentu dia lebih memilih untuk tidak makan karena dia tidak tersedia makanan yang sesuai dengan pola pikir dia bahwa itu sehat dalam tanda kutip, ya akhirnya malah membuat dia jatuh dalam kondisi yang tidak baik, tidak sehat. Karena dengan sendirinya tahapan, memang sih tahapan orang untuk bisa tidak makan ya, mungkin orang puasa bisa berapa hari nggak makan, tapi masih minum misalkan seperti itu. Tapi kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus dengan obsesi dia yang seperti itu, tubuhnya kompensasinya atau proses adaptasinya pun akan hilang kan, menurun semuanya. Cadangan-cadangan nutrisi yang ada di tubuhnya tentu saja akan menurun, habis semuanya, dan nggak ada yang masuk kan. Dan nggak ada yang masuk. Tadi makanan yang fungsinya luar biasa tadi dengan kompleksnya karbohidrat, protein, vitamin, mineral yang harusnya ada, kan dia tidak konsumsi lagi, sehingga dia akan mengalami sesuatu yang kita sebut malnutrisi. Malnutrisi bukan berarti dia selalu kayak orang kurus atau misalnya diidentikan orang yang kurus banget misalkan seperti itu, tapi lebih kepada kelainan ataupun abnormal dari sesuatu yang berkaitan dengan nutrisi. Jadi bisa kekurangan ataupun kelebihan. Bisa dia kekurangan vitamin misalnya karena nggak ada yang masuk atau kekurangan, tapi dia kelebihan misalnya faktor-faktor yang membuat inflamasi atau peradangan karena saking untuk melawan si lapar yang tadi gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi akan terjadi suatu proses-proses yang justru tidak baik untuk kesehatannya dia dan menimbulkan berbagai penyakit lagi. Ya, kelamaan kosong bisa jadi asam lambung gitu ya. Aduh serem banget. Ada jangka pendek, jangka panjang. Aduh serem banget ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut dok, ini ada DM dari pemirsa yang udah dikirim ya, dari Bu Yanti. Dok, anak saya perempuan yang SMA tuh mau belajar. Nah, aku aja nggak yang baca nggak ngobrol, nanti dokter thank gitu ya. Dok, anak saya yang perempuan SMA itu mau belajar healthy eating katanya. Oke. Saya jadi ibunya bingung mau masakin apa, karena akhirnya dia jadi suka pilih-pilih. Sekarang malah berat badannya turun. Saya jadi takut, tipsnya biar dia tetap mau makan apa ya? Terima kasih. Nah, gimana? Nah, ini kayaknya relate banget ya, healthy eating, tapi akhirnya bingung kan masakan di rumah. Ini pakai minyak, ini lemak, segala macam gitu. Gimana tuh? SMA ya? SMA. Remaja tuh, dia mulai mungkin banyak medsos sekarang, banyak berita-berita yang beredar gitu. Kalau dibilang pemilihan makanan, mulai suka milih-milih, tergantung nih, pemilihannya tersebut membawa efek negatif atau membawa efek yang positif.
Tentu saja kalau memang misalnya dia bisa memilih apa yang kita bisa dapatkan. Kalau bisa dia memilih makanan yang kandungannya baik, misalnya dia lebih memilih contohnya apel dibandingkan donat gitu ya, misalkan kayak gitu. Saya lebih milih apel aja deh, dimana memang kandungan seratnya lebih baik misalkan seperti itu. Ya itu adalah pilihan yang baik sebenarnya. Tapi kalau dia pilih-pilih dan akhirnya dia malah tidak mengonsumsi makanan-makanan tersebut, akhirnya nutrisi yang ada di makanan tersebut akhirnya kan tidak terpenuhi lagi kembali. Nggak masuk sama sekali ya? Iya, tadi jatuh pada kondisi kekurangan ataupun defisiensi tadi. Sampai tadi pertanyaan akhirnya berat badannya turun. Ya jelas lah ya, misalnya kebutuhannya tidak terpenuhi, pasti kalorinya, kebutuhan kalori seseorang tidak terpenuhi, makanya mungkin pernah dengar defisit kalori ya Mas, kalau orang mau nurunin berat badan ya ini yang mungkin terjadi pada anaknya si ibu misalnya seperti itu, karena dia milih jadinya oh ya udah yang masuk hanya sepersekian, dia tidak sadar bahwa yang dia konsumsi tidak memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Ditambah remaja itu adalah titik ataupun growth yang paling penting sebenarnya. Itu waktu paling penting untuk dia tumbuh ke atas. Untuk dia perkembangan segalanya ada di situ. Kalau misalnya dia kekurangan saja 1 atau 2 macam nutrisi, tentunya tidak akan menjadi suatu yang optimal kan untuk anak tersebut. Dari fisik ya tumbuh kembang semua bisa berafak ya, karena kembang juga pasti membutuhkan makanan juga ya Dok ya. Aduh ini bahaya banget ya, semoga ini anaknya mau cepat makan ya Bu Yanti ya. Untuk milih ya mungkin konsul Bu, boleh. Boleh konsul ke Dokter Olive ya Bu ya, boleh. Karena SMA kadang-kadang niatnya sih healthy living, tapi sebenarnya lagi cari jati diri ya Dok ya, ikut-ikutan teman di medsos segala macam biar oke ya, tapi harus tetap sehat juga ya. Terima kasih Bu Yanti. Dok nanti kita lanjut lagi ya, ini kita harus break lagi. Aduh kayaknya nggak cukup ya satu episode ini ngobrol sama Dokter Olive seputar makanan sehat ya Dok ya. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Olivia Karissa, MGizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau ngomongin masalah makan ya, akhirnya kan kita berpikir bahwa makanan ini tidak hanya berdampak ketika terlalu terobsesi sama makan-makan sehat. Apakah hanya berdampak pada fisik aja Dok? Atau ada dampak yang lain, mungkin ke psikisnya atau gimana tuh Dok? Oke, baik. Sebenarnya obsesi makanan sehat ini saya tadi ada istilahnya nih Mas. Kalau mungkin search, memang istilah ini baru diutarakan mungkin sekitar 2 dekade terakhir deh gitu kan. Dikatakan ini namanya gangguan, termasuk gangguan makan tapi yang belum spesifik. Jadi kalau mungkin pernah dengar dikaitkan dengan obsesif, kompulsif, pernah tuh OCD. Tapi bukan OCD diet ya. Terus pernah dengar juga mungkin anoreksia. Itu kan orang nggak mau makan. Betul. Karena muntah-muntahin itu salah satunya. Tapi kalau ini ortoreksia Mas. Ortoreksia. Jadi kalau yang tadi disebutkan sama Mas Raden bahwa dia terlalu obsesi sama makanan sehat, bahwa berpikir bahwa dia ini sehat untuk saya, tapi mungkin dia terlalu terobsesi. Nah kita mesti lihat dulu apa yang dia lakukan nih, sudah sampai pada titik tersebut atau belum. Sebenarnya bagusnya ada sejawat psikolog mungkin seharusnya ya. Gitu. Jadi lebih bisa bermain di arah mentalnya. Tapi pengaruhnya kemana nih tadi kan gitu. Tidak hanya ke fisik. Masalah fisik yang tadi misalkan dia kekurangan nutrisi tertentu, kita bisa lihat rambutnya rontok, kulitnya kusam karena dia memilih makanan tertentu yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Sampai dia mungkin pada darahnya turun, anemia misalkan seperti karena kan kekurangan berbagai macam zat nutrisi itu fisik. Tapi juga akan berpengaruh kepada dia punya psikis. Nah, itu dia. Psikologinya. Padahal awalnya dari makanan, Dok. Iya. Karena memang dia terobsesi sama makanan tersebut yang dimana dalam tanda kutip dia kategorikan sehat. Dia harus berpikir, orang ini mulai berpikir dia akan menghabiskan waktu. Kalau kita mungkin menghabiskan waktunya mungkin nonton, baca misalnya kalau ada waktu luang. Dia searching about healthy food misalnya. Dia selalu mencari tentang itu misalnya.
dia obsesi sekali, oh ini yang sehat tuh yang seperti ini, yang ini seperti ini. Dia berpikir bahwa pada saat tertentu dia tidak bisa memenuhi hal tersebut, dia akan bisa sampai pada kondisi mungkin cemas, khawatir, bahkan yang sampai depresi. Iya, itu sudah sampai frustasi gitu. Sampai pada tingkat seperti itu, dan itu akan berpengaruh pada dia punya psikis ya. Ketiga, sosial. Apa sih hubungannya makanan sehat doang sama sosial gitu kan? Jadi yang dialami sama orang yang mengalami obsesif atau ortoreksia ini, itu dikatakan dia bisa sampai pada tahap dia melihat di lingkungan nih, misalkan kayak tadi contoh kondangan gitu ya, kan makanannya bervariasi dan beragam dong ya. Kalau di kondangan ya, menurut dia tidak sehat, dia bisa menyingkir, Mas. Menghindar dari ruangan tersebut. Jadi dia menghindari lingkungan sosial dia karena dia merasa tidak nyaman. Bisa sampai pada titik seperti itu. Jadi hanya karena itu. Dia merasa insecure ya, Dok ya. Right. Tanda di mana, boleh ini singkat banget karena waktu kita terbatas. Ada nggak sih di titik mana kita merasa bahwa ini kayaknya udah mulai kegangguan nih gitu, Dok? Bahwa kita terlalu obsesi makan sehat. Itu sampai udah tahap yang kayak gitu. Awal-awal itu mulai menjauhi makanan tertentu, atau misalnya selalu berpikir bahwa kayak golongan makanan tertentu kayak tadi, menjauhi karbohidrat semuanya, benar-benar memusuhi. Itu sudah mungkin tanda awal salah satunya. Jadi kembali lagi, tidak ada yang superior sebenarnya. Kita harus seimbang. Jadi kita dengan panduan gizi seimbang, dengan komposisi yang sesuai, kembali lagi sebenarnya ke situ. Jadi kalau kita sudah pada tahap terlalu berlebihan memusuhi sesuatu atau mencari sesuatu, atau menyingkir sesuatu, itu sudah lampu merah hati-hati ya, Dok ya. Sudah lampu hati-hati kuning, ya. jangan merah dulu dong. Pokoknya kalau udah merasa kayak gini harus konsultasi, segera hubungi Dr. Alif ya. Boleh. Untuk menemukan jalan terbaiknya. Terima kasih Dr. Alif hari ini sudah berbagi. Hari ini insight-nya banyak banget. Terima kasih ya. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Semoga yang concern ke makanan juga tetap on the track ya. Terima kasih Dr. Alif. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Geraha Kedoya. Oke pemirsa, saya Radha Madli Asamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.